Ibu Bapa dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ucapkan selamat hari Minggu dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan yang memberi kita kehidupan dan kesempatan boleh bertemu kembali secara khusus dalam ibadah saat ini. Dan sekalipun aktivitas, pekerjaan, dan interaksi kita masih terbatas dalam kondisi lockdown saat ini, namun kiranya kita boleh tetap semangat dan sukacita menjalani apa yang kita dapat lakukan, dan sambil tetap menjaga diri dengan taat pada protokol kesehatan, mari kita tetap berdoa setiap waktu untuk memohon kepada Tuhan pertolongannya dan kuasa-Nya menghalaukan COVID-19 ini. Kita yakin bahwa kuasa Tuhan dan kebesaran-Nya akan terus bekerja bagi kita dan melindungi kita. Dan dalam kerinduan serta sukacita atas kehadiran Tuhan dalam hidup kita, marilah kita, ibu bapa dan saudara, beribadah kepada-Nya di dalam kekudusan dan memasuki hadirat-Nya. Ibu bapa dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita memuji Tuhan lewat nyanyian dari Kidung Jemaat nomor 10, bait yang pertama, kedua, dan ketiga. Pujilah Tuhan Sang Raja. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita datang menghadap hadirat Tuhan dalam ibadah saat ini di dalam satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan. Dia yang menjadikan langit dan bumi dan yang memelihara kasih setia-Nya secara turun-temurun dan tiada pernah meninggalkan perbuatan tangan-Nya. Turunlah kiranya atas diri saudara-saudara sekalian anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan di dalam kuasa Rohul Kudus-Nya. Amin. Kita sambut dengan haleluya.
Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami datang ke hadapan hadirat-Mu, mengucap syukur dan terima kasih atas kasih-Mu. Engkau Allah yang setia menuntun dan memelihara hidup kami dalam menjalani seluruh aktivitas hidup yang Engkau percayakan bagi kami, baik dalam pekerjaan, dalam interaksi di tengah keluarga, dan dalam tugas serta tanggung jawab kami. Kami akan tetap bersyukur dan memuji Tuhan, walaupun kadang situasi yang kami jalani selalu ada suka dan pergumulan. Sekalipun mungkin di antara kami maupun keluarga mereka ada yang mengalami pergumulan oleh kondisi fisik, sakit penyakit, maupun kehilangan orang yang dikasihi. Demikian juga dengan pergumulan dengan kondisi keuangan dan pekerjaan. Ya Tuhan, walaupun kami terbatas dengan kata-kata untuk mengungkapkan rasa syukur kami kepadamu, tetapi Engkau tahu ya Tuhan isi hati kami. Kiranya pakailah seluruh kehidupan kami sebagai hidup yang selalu bersyukur kepadamu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saatnya kita bermazmur. Marilah kita mengikuti pembacaan mazmur yang terambil dari Mazmur 34 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sejenak kita akan membaca firman Tuhan sebagai pembacaan Alkitab dalam minggu ini yang tertulis dalam pembacaan pertama 2 Samuel pasal 18 ayat 5 hingga ke-8 dan ayat 15 serta dilanjutkan dengan ayat 31 hingga ayat yang ke-33. Dan pembacaan kedua diambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 35 dan dilanjutkan dengan ayat 41 hingga ayat yang ke-51.
Berbahagialah kita yang membaca dan mendengar firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu bapa dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati kita dengan memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 255, Firman-Mu kupegang selalu. Pegang selalu saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, firman-Mu ku pegang selalu, saya pun tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku, bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran kita semua dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ibu bapa dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman-Nya yang menjadi dasar perenungan kita pada hari ini di minggu ke-10 setelah Pentakosta, tertulis dalam kitab Efesus, yakni Efesus pasal 4 ayat 25 hingga Efesus pasal 5 ayat 2. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan ini di tengah-tengah kita. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, amarah, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah.
Demikianlah kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Berbahagialah kita semua, ibu bapa dan saudara yang mendengarkan, terlebih yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ibu bapa dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, izinkan saya mengangkat satu tema untuk khotbah kita saat ini, yakni hidup dalam terang dan kasih-Nya. Ibu bapa dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada persoalan yang baru yang muncul saat ini sebagai ekses dari kesulitan dan pergumulan yang kita hadapi di tengah merebaknya dan masifnya penyebaran COVID-19, yakni selain sakit penyakit dan keterpurukan ekonomi, adanya guncangan psikologis yang menimpa banyak orang saat ini. Mungkin Anda terkejut dan tak menduga bahwa di tengah kekhawatiran akan penyebaran COVID-19 yang olehnya pemerintah menetapkan lockdown, ternyata sejumlah orang justru melakukan protes dan demonstrasi anti-lockdown, khususnya di Sydney CBD pada hari Sabtu tanggal 24 Juli yang lalu, dan ada yang bentrokan dengan polisi. Mereka mungkin tersulut oleh emosi dan kemarahan. Tetapi kejadian serupa juga ada yang terjadi di tempat dan state atau negara lain juga, termasuk di beberapa tempat di Indonesia. Kita memang dihadapkan pada posisi sulit untuk memahami kondisi sekarang ini. Dampak psikologis ini bisa juga terjadi, ibu bapa dan saudara, tidak hanya di tengah masyarakat, tetapi juga di tengah keluarga yang merasakan tekanan dan kekangan oleh situasi karena pandemi COVID-19 ini. Ibu bapa dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita manusia sebagai ciptaan Tuhan yang terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh ini memang sempurna dan lengkap diciptakan oleh Tuhan. Tetapi dalam kenyataannya, di dalam tindakan dan sikapnya, manusia itu adalah makhluk yang kompleks dan rumit. Itu sebabnya kitab Pengkhotbah mengatakan dan menuliskan, kalau kita baca dalam bahasa Indonesia sehari-hari, hanya inilah yang kudapat, Allah membuat kita sederhana dan biasa, tetapi kita sendirilah yang membuat kita rumit dan berbelit-belit. Dalam Pengkhotbah 7 ayat 29. Rasul Paulus, ibu bapa dan saudara, menyoroti sikap dan perilaku orang Kristen, khususnya di jemaat Efesus, dari perspektif yang lain, menyangkut relasinya dengan Allah dan sesama manusia. Gambaran manusia oleh Paulus dikategorikan dalam dua hal, yakni manusia lama dan manusia baru. Manusia lama menurutnya ialah manusia yang hidup di luar Allah. Oleh sebab itu ia menasihatkan kepada jemaat Efesus, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Efesus 4 ayat 17. Hal ini ditegaskannya agar jemaat mampu melihat dirinya dan dalam relasi dengan Allah dan juga dalam relasinya dengan sesamanya. Ia katakan bahwa manusia lama akan menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan. Ayat 22. Sedangkan manusia baru
diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ayat 23. Dalam keadaan dan status sedemikian, maka Paulus selanjutnya menekankan implementasi yang konkret dalam membangun relasi dengan sesama. Ia katakan, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Ayat 25. Sesama anggota yang dimaksud di sini ialah anggota tubuh Kristus, yakni sesama orang percaya. Ibu bapak dan saudara yang terkasih, mengapa persoalan dusta dan berkata benar ini mendapat sorotan dari Rasul Paulus? Bagi Paulus, keberadaan orang percaya sebagai anggota tubuh Kristus adalah model yang paling sempurna untuk menunjukkan diri mereka sebagai makhluk sosial dalam berinteraksi dengan orang lain. Oleh karenanya, perilaku dan sikap etis seorang percaya akan menjadi model dan acuan bagaimana hidup dengan orang lain dalam lingkungan yang lebih luas. Nah, perkataan Paulus ini sangat berdasar ibu bapa dan saudara, bahwa kebenaran adalah identitas orang percaya. Oleh karenanya, mengatakan kebenaran itu adalah sesuatu yang mutlak bagi orang percaya. Allah sendiri pun menentang orang-orang yang berkata dusta. Kita bandingkan misalnya bagaimana Tuhan menetapkan ini sebagai suatu bagian dari titah, yakni titah ke-9 dari hukum Taurat. Jangan engkau mengucapkan saksi dusta. Nah, perkataan Paulus ini juga senada dengan apa yang dinyatakan dalam Perjanjian Lama. Kalau kita baca dalam Zakaria pasal 8 ayat 16, inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Berkatalah benar seorang kepada yang lain, dan laksanakanlah hukum yang benar yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu. Segala hal yang buruk itu terungkap dari isi hati manusia. Oleh karena itu, pada bagian berikutnya Paulus menekankan bagaimana agar hati itu mesti dijaga, dirawat, ditata, dan dimanage, sehingga hal-hal lainnya seperti kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, dan kejahatan harus dibuang dari hidup orang percaya. Ayat 31. Hal yang dibutuhkan mengisi hati orang percaya ialah keramahan, kasih, mesra, pengampunan, sebagaimana Allah juga melakukannya bagi mereka. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus mengingatkan soal kemarahan dengan berkata, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Ayat 26 dan 27. Paulus di sini ibu bapa dan saudara menyadari betul akan suasana hati dan kondisi emosional setiap pribadi, bahwa selalu ada kemungkinan seseorang bisa marah dan oleh berbagai sebab dan latar belakang. Sama halnya dalam situasi yang dihadapi banyak orang saat ini, ketika berbagai hal dibatasi, ruang gerak dan aktivitas juga terbatas, dan finansial menjadi tidak normal, maka banyak orang mengalami stres dan menjadi lebih sensitif. Ditambah lagi
menghadapi orang yang sama sepanjang hari, maka emosi kalau tidak ditata dengan baik mudah tersulut. Namun Paulus mengingatkan adanya batas dan momen yang harus dipertimbangkan agar tidak menjadi alat bagi iblis yang dapat memerangkap orang percaya, yang dapat memerangkap kita pada perbuatan dosa. Kita harus mampu mengontrol seluruh perasaan dan sens yang kita miliki dan menjaga hati agar tetap sebagai sumber dan aliran kebaikan. Kalau kita membandingkan ibu bapa dan saudara, dalam perjanjian lama, Kain pernah diingatkan oleh Allah ketika hatinya marah. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Kejadian 4 ayat 6 sampai 7. Dan kita tahu, ibu bapa dan saudara, peristiwa selanjutnya bagaimana akhirnya Kain membunuh Habil adiknya. Di dalam diri setiap orang ibu bapa dan saudara, kita memiliki energi positif dan energi negatif. Persoalan dan kesulitan yang kita hadapi jangan kiranya sampai membuat energi positif ini dikalahkan oleh energi negatif. Rasul Paulus memberikan nasihatnya pada jemaat Roma, "Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan." Dalam Roma 12 ayat 21. Ibu bapa dan saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, dalam kondisi dunia dan masyarakat kita yang sedang sakit saat ini, hal-hal yang dikemukakan oleh Rasul Paulus menjadi sangat relevan. Kita dihadapkan pada pergumulan hidup yang berat dan fakta akan kerapuhan dan keterbatasan hidup manusia. Oleh karenanya hal itu seyogianya menyadarkan kita untuk lebih peduli dan menata hidup yang lebih baik, lebih sehat, lebih empati atas kehidupan ini. Namun apa yang ditunjukkan oleh orang-orang tertentu kadang-kadang justru sebaliknya. Berkerumun, berdemonstrasi, dan melakukan kekerasan di tengah ancaman penyebaran COVID-19 yang seharusnya menjaga jarak dan justru menjadi kontraproduktif dengan kepedulian tentang hidup. Mengambil hak orang lain yang membutuhkan di tengah-tengah keterpurukan ekonomi dan lockdown dan semakin menurunnya usaha bisnis, itu adalah juga perbuatan kejahatan atas kemanusiaan. Persoalan yang kita hadapi saat ini tidak hanya mempengaruhi dan mengancam nyawa, mengancam kesehatan, ekonomi, tetapi juga sesuatu yang merasuki sendi-sendi yang terdalam dalam diri manusia, yakni semakin tergerusnya sense of crisis dan sense of empathy. Seyogianya ibu bapa dan saudara-saudara, dunia ini akan lebih cepat pulih bila sense of crisis dan sense of empathy ini masih melekat dan dilakukan dengan baik. Siapapun akan mengakui bahwa pandemi COVID-19 ini sungguh berat, memporak-porandakan sendi-sendi kehidupan. Namun di tengah-tengah kesulitan hidup ini, justru orang percaya harus mampu mengasah dan mempertajam nilai berharga yang setidaknya tetap kita miliki
dalam 3 hal penting berikut ini, yakni bagaimana kita tetap memiliki integritas, bagaimana kita tetap memiliki empati, dan juga memiliki kerendahan hati. Ibu bapa dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus selanjutnya mengingatkan orang percaya yang ia sebut sebagai anak-anak terang untuk menghidupi nilai penting dalam identitas dirinya, yakni kasih. Ia berkata, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu, dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Dalam pasal 5 ayat 1 sampai 2. Kembali kepada fitrah kita sebagai orang yang dikasihi Allah dan harus mengasihi, itu adalah solusi bagi pergumulan hidup manusia saat ini. Paulus menggunakan kata penurut-penurut Allah, dan itu tidak hanya berlaku searah sebagai eksklusivisme hubungan ketaatan kita kepada Allah secara vertikal saja, tetapi juga berdimensi horizontal, karena Paulus melanjutkannya dengan perkataan hiduplah dalam kasih, dan ini menunjuk kepada dimensi sosial yang menghubungkan kita manusia dengan sesama. Penurut-penurut Allah mengandung arti menurut teladan Allah, menghidupi dan meniru kasih-Nya, melakukan perbuatan serta karyanya dalam hidup kita. Ibu bapa dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kondisi yang sulit saat ini, kalau kita tidak tetap fokus pada Allah yang mengasihi dan memelihara hidup kita, maka akan begitu banyak persoalan yang menghalangi kita untuk dapat hidup dengan benar. Bayangkanlah Anda misalnya mengemudikan kendaraan di tengah terpaan hujan lebat, ada guntur dan angin yang sangat mengganggu. Ketika tidak ada tempat untuk berhenti, maka satu-satunya pilihan ialah fokus ke depan mengendarai hingga keadaan reda. Begitulah kita harus fokus kepada Allah agar kita selamat. Kondisi dan keadaan yang sangat terbatas dalam krisis saat ini akan sangat terbuka bagi banyak orang untuk mengemukakan berbagai excuse untuk tidak melakukan perannya dengan benar dan tidak peduli dengan orang lain. Setiap orang mungkin akan dapat dengan mudah berkata, sekarang ini masa sulit dan terbatas, nanti saja tunggu sampai keadaan dan kondisi kondusif untuk dapat melakukannya. Dan banyak orang dengan alasan seperti itu mungkin akan maklum. Tetapi kita disebut sebagai anak-anak yang kekasih, yang harus hidup dalam kasih, dalam kepedulian, dan dalam kebenaran. Ibu bapa dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kesulitan sesulit apapun, sedaya upaya kita harus tetap hidup memiliki arti bagi orang lain. Kita masih patut bersyukur kalau kita masih diberi peran dan tanggung jawab, baik dalam keluarga maupun dalam lingkungan sosial kita. Yesus mengatakan, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Yohanes 9 ayat 4. Tentu saja kita sadari bahwa kita berada dalam keterbatasan dan banyak kesulitan. Ya, memang kita menghadapi banyak problem. Namun kita akan selalu membangun optimisme bahwa problem yang sesungguhnya membuat hidup itu menjadi lebih berarti, lebih menarik.
kesulitan hidup membuat dan memaknai hidup itu menjadi lebih berarti dan penting. Kesulitan-kesulitan yang ada akan mendorong kita untuk hidup lebih berhikmat. Semakin dimampukan menilai setiap hal dari sisi positif di antara hal-hal yang baik dan yang buruk, di antara hal-hal yang mudah dan yang sulit, dan yang memberi semangat maupun yang mencekam. Ya, kita adalah anak-anak terang yang menghidupi kasih Allah. Kesulitan, bahkan kegelapan pergumulan dunia tidak akan mampu mengubah identitas kita untuk hidup di luar kasih Allah. Oleh karenanya marilah kita hidup sebagai anak-anak terang yang hidup di dalam kasih. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami telah mendengarkan bagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau meneguhkan kami di dalam kuasa dan pertolongan Roh Kudus-Mu untuk memahami dengan baik firman-Mu, meneguhkan kami untuk dapat melakukannya di dalam berbagai keterbatasan dan kesulitan saat ini. Engkau mengangkat kami sebagai anak-anak-Mu yang harus hidup sebagai anak-anak terang dan mengasihi. Mampukan dan kuatkanlah kami ya Tuhan untuk menyadari status diri kami supaya kami boleh berbuat seturut dengan kehendak-Mu. Ya Bapa dalam surga, kami berdoa untuk kondisi kami dan jemaat-Mu saat ini, bahkan kondisi masyarakat secara umum. Engkau kiranya bermurah hati ya Tuhan, memberi kami kekuatan, topangan ketika kami menjalani keadaan hidup yang sulit dan terbatas ini. Berilah kami selalu semangat, beri kami kesehatan, beri kami sukacita, dan juga harapan-harapan yang baru di tengah berbagai kelesuan dan keterbatasan ini. Kami juga ingin berdoa ya Tuhan untuk kondisi pekerjaan setiap orang dalam keadaan yang terbatas. Sebagian harus bekerja dari rumah, sebagian harus bekerja di tempat kerja dengan risiko yang cukup tinggi. Tetapi biarlah Engkau tetap menguatkan, meyakinkan kami akan perlindungan-Mu. Kami juga ingin memohon kepadamu agar Engkau memberkati setiap interaksi yang boleh kami lakukan dalam keterbatasan ini, dan secara khusus juga di tengah-tengah keluarga, agar Tuhan memberi damai sejahtera-Mu, kasih-Mu yang selalu mengikat kami, sehingga setiap keluarga, walaupun mungkin sebagian merasakan kebosanan bekerja dan berada di rumah, tetapi kasih Tuhan akan selalu membaharui suasana hati setiap orang. Berkatilah juga ya Tuhan proses vaksinasi yang berlangsung hingga saat ini, sehingga setiap orang akan semakin banyak dari hari ke hari untuk mendapatkan vaksinasi, dan semakin yakin bahwa Tuhan lewat vaksinasi memelihara, melindungi kesehatan dan kehidupan mereka. Berkati upaya yang sungguh luar biasa dari pemerintah untuk mengatasi COVID ini, dan biarlah Engkau menggerakkan hati setiap warga masyarakat juga untuk kooperatif dan membantu untuk mengatasi penyebaran COVID ini, sehingga COVID-19 akan segera terhalaukan dari segala tempat di muka bumi ini. Berkati secara khusus ya Tuhan pelayanan gereja-Mu GKIA dalam kondisi yang terbatas saat ini. Kiranya Engkau tetap meneguhkan kami dengan rencana kerja yang akan dan sedang kami lakukan, termasuk di dalamnya ya Tuhan rencana rapat tahunan jemaat, agar Tuhanlah yang memberkatinya, agar kami dapat mewujudkannya walaupun dalam keterbatasan. Beri kami hikmat selalu ya Tuhan. Berkati anggota jemaat Tuhan, anak-anak kami yang juga melakukan aktivitas di rumah, sekolah dari rumah secara online, dan juga Engkau memberi hikmat kepada mereka, kepintaran, bahkan juga kepada orang tua yang mendampingi mereka untuk belajar dari rumah. Berkati para pelayan-Mu, berkati kami semua, berkati persekutuan orang percaya, berkati gereja-gereja-Mu di seluruh dunia ini, untuk tetap dapat memberikan
dan mewartakan kabar baik keselamatan, dan beri hikmat kepada kami juga gerejamu untuk menggunakan sebaik mungkin seluruh fasilitas lewat virtual saat ini dalam pelayanan. Ya Bapa dalam surga, ada banyak hal yang terluput dari permohonan untuk kami mohonkan kepadamu, tetapi kami yakin Tuhan akan sungguh mengetahui dan menjawab setiap kebutuhan kami. Kiranya Engkau Tuhan yang berkuasa atas hidup kami, dan jadilah kehendak-Mu atas kami. Dengarkanlah doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus, dan dengarkanlah juga kami pada saat kami berdoa kepadamu, sebagaimana Engkau mengajarkan kepada murid-murid-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 200, bait yang pertama dan ketiga, Di Jalan Hidup yang Lebar Sempit. Jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.